Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnahara Siregar, SPD. Saya mengampu bidang layanan bimbingan konseling di SMK Negeri 3 Sibolga, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Program studi bimbingan konseling di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 201500571065. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Sibolga. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini atau pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Oke? Siap? Siap. Oke, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke. Sudah di absen tadi ketua kelas? Ketua kelas sudah? Sudah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Betul? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan sampaikan dulu materi atau pembelajaran kita hari ini dengan judul cerdas menggunakan smartphone atau handphone. Paham kan? Cerdas menggunakan. Tahu arti menggunakan kan? Menggunakan handphone itu harus cerdas, tidak asal-asalan. Paham? Ada lagi anak kami yang tidak punya handphone? Berarti ada semua kan? Ada semua. Jadi menggunakannya semua harus cerdas. Paham, Eko? Paham? Tidak asal-asalan. Karena ibu itulah sebabnya ibu mengambil tema cerdas menggunakan handphone pada hari ini. Karena akhir-akhir ini ibu lihat anak-anak kami banyak salah gunakan cara pemakaian handphonenya. Paham kan? Ya, jadi untuk itu biar agak lebih semangat, anak-anak kami perlu ibu-ibu dulu semangatnya belajarnya, termotivasi, biar semua pelajaran nanti bisa dapat diterima dan kita ambil nanti hikmahnya. Paham? Oke. Ibu ambil dulu semangat yang paling pas, yaitu kita bikin dulu ice breakingnya. Biar semua timbul semangatnya, yang rasa ngantuk juga tidak ngantuk, yang tidak semangat menjadi semangat. Paham kan? Oke, bisa kita mulai? Oke, Ibu akan tayangkan video ice breakingnya. Siap? Oke. Oke, setelah kita buat ice breakingnya, berarti anak kami sudah semangat. Ada layangan tuh? Enggak ada, betul.
Bisa kita mulai? Betul kan? Nanti ada pun beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sesuai dengan materi yang Ibu tayangkan nanti. Tidak usah takut. Ya Eko ya, pertanyaan juga sesuai nantinya. Ada nanti dampak positif, dampak negatif. Nah, itu mungkin salah satu anak kami nanti bisa ada di situ penyebab penggunaan handphone. Karena akhir-akhir ini semarak anak-anak kami tidak serius menerima pelajaran, baik dari arahan guru juga. Seperti tadi, Ibu ajak masuk, tidak mau masuk, itu pengaruh handphone tadi tuh. Sehingga etika serta diri kami ada yang berkurang, itu bisa juga karena pengaruh handphone. Terkadang sudah jam larut malam tetap memakai handphone, tetap main game. Ibu juga tidak tahu apa yang kalian buka di dalam game tersebut. Tetapi kalau memang bagus nilainya, kita ambil dampak positifnya untuk pelajaran, untuk yang lain-lain, untuk pelajaran-pelajaran berikutnya, nggak apa-apa. Ini yang salah gunakan yaitu main game sampai beberapa jam, ya kan? Sehingga sampai larut malam, besoknya akan berpengaruh. Terlambat bangunlah, sehingga sampai ke sekolah terlambat, sampai di kelas juga, mana bisa lagi menerima pelajaran? Ya kan? Betul nggak yang Ibu bilang itu? Betul. Ada ndak seperti itu anak kami? Ada ndak? Betul. Betul itu. Berarti semua ini menggunakan handphonenya dengan baik. Oke, alhamdulillah. Di sini Ibu sengaja mengambil tema ini karena akhir-akhir ini Ibu mendengar kabar baik dari ketua kelas, baik dari wali kelas. Di kelas ini banyak mengantuk pada saat pembelajaran. Makanya Ibu ambil temanya ini, cerdas menggunakan handphone. Supaya nanti anak kami tidak mempunyai dampak negatifnya. Karena anak kami masih panjang lagi masa depannya. Itu tujuan Ibu. Ibu ambil tema itu yang pas untuk anak kami. Sesuai dengan kasus yang Ibu terima. Bisa kita buka videonya? Oke. Rata-rata orang akan menghabiskan 5 jam per hari menggunakan smartphone mereka. Sakit kepala, stres, kegelisahan, penurunan ketajaman visual, dan lain-lainnya merupakan dampak dari terlalu banyak menggunakan smartphone. Tapi, apakah kalian tahu bahwa menggunakan smartphone terlalu banyak juga bisa merusak saraf di tangan? Seberapa banyak dari kalian yang suka menghabiskan waktu menggunakan HP? Mungkin kalian melihat foto-foto yang dibagikan oleh teman kalian, atau melihat postingan lucu selama berjam-jam. Melakukan ini secara terus-menerus dapat merusak saraf median, salah satu dari beberapa saraf yang mengkontrol gerakan tangan dan jari kita. Saraf median mengkontrol gerakan jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Kerusakan terhadap saraf ini akan menghasilkan ketidaknyamanan dalam menggerakkan jari yang terhubung olehnya. Kalian bisa merasakan seperti itu supaya jarum-jarum kecil atau lebih dikenal dengan sebutan kesemutan, dan bisa juga merasakan kaku. Jika dilanjutkan, jari-jari tersebut tidak akan bisa digerakkan sepenuhnya lagi. Tapi, bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Di dalam tangan kita, terdapat suatu bagian jalur atau bisa saja disebut terowongan, di mana saraf ini lewat. Kanal ini dilindungi oleh tulang karpal yang terletak di bagian bawah telapak dan ligamen yang bernama transverse carpal ligament di bagian atas. Selain saraf median, beberapa tendon juga menempuh jalur ini. Sederhananya, banyaknya gerakan di sini menyebabkan menumpuknya sinovial fluid, suatu cairan yang membantu melumasi tendon di situ dan berakhir menekan saraf median. Hal ini disebut carpal tunnel syndrome. Hal yang sama bisa terjadi juga di saraf lunar kita dan akan menjadi cubital tunnel syndrome. Pada kasus yang parah, bisa menunjukkan tanda klinis berupa hands of Benedict atau preacher's hand dan claw hand. Jadi, apakah hal ini bisa diatasi? Jawabannya adalah bisa. Jika belum terlalu parah, kalian bisa diberikan obat oleh dokter kalian atau suntikan, beserta gerakan-gerakan spesifik untuk meringankan gejala. Jika sudah terlalu parah, operasi akan dibutuhkan untuk
melepaskan tekanan pada saraf. Coba kalian posisikan tangan kalian dalam posisi seperti ini dan diamkan selama 1 menit. Jika tidak terasa apa-apa, selamat, saraf kalian baik-baik saja. Jika terasa tidak nyaman, kesemutan atau bahkan nyeri, mungkin ada baiknya mengunjungi dokter untuk memastikan kesehatan saraf media di tangan kalian. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan mengurangi penggunaan smartphone? Bagikan video ini ke teman-teman kalian yang terlalu banyak main HP. Jangan lupa untuk subscribe dan mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, dari tayangan video yang sudah Ibu paparkan tadi, kan ada anak kami ada di situ barangkali yang sudah kena. Jangan berbohong, ya kan? Coba dulu ragakan dulu jempol yang Ibu apa tadi, sesuai dengan video. Ada ndak yang merasa sakit? Betul. Ndak ada yang merasa pegal? Kalau ada itu katanya tadi harus mengunjungi dokter, ya kan? Berarti anak kami sudah parah. Berarti belum? Itulah dia salah satu dampak menggunakan HP yang terlalu berlebihan, ya kan? Suatu saat nanti kalau memang betul-betul anak kami perhatikan tadi dari video tadi, mudah-mudahan ada hikmah pelajaran untuk anak kami. Bisa? Oke, sekarang dari video tadi ada di situ bentuk pertanyaan, bentuk tanya jawab, bentuk hati juga boleh kita nanti sama-sama berdiskusi. Oke? Ibu akan membentuk kelompok. Di dalam kelompok nanti ada satu ketua. Ya? Kemudian di kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok lainnya membuat suatu pertanyaan atau 2 boleh. Sehingga nanti pertanyaan si A, B, C, D kita saling diskusi seperti apa nanti mencari solusinya. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu buat atau LKPD-nya ya. Bisa? Oke, sekarang kita bentuk kelompoknya. Silakan. Jangan pakai ribut ya nak. Coba silakan kelompoknya. Sesuai kelompok 1, kelompok masing-masing. Eko agak sini ya, Mang. Oke, ya. Sudah? Dah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah? Coba perhatikan kawannya. Ya? Ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan materi kita yang tadi ya. Tidak melenceng. Oke. Kelompok 1 ketuanya si Aji. Ini Aji. Dibagi ya. Berapa orang? 6. Oke. Kelompok 2 5 orang. Oke, dibagi emang ke belakang ya. Oke. Kelompok 3. Oke, nah, ketua bagi ke belakang. Kelompok 4. Oke, bagi. Sisa. Oke. Itu pertanyaannya sesuai dengan tema atau video yang Ibu putar tadi. Oh, ini dia. Ya. Oke. Silakan diisi. Jangan asal-asal mengisinya ya. Sesuai, tidak ada di situ pertanyaan yang keluar dari tema kita hari ini. Silakan diisi. Eko, Egi. Diisi namanya Egi. Nama, kelas, diisi. Udah. Kau udah siap?
Nah, ketua kelas sudah jago itu, udah selesai semua. Dalam berdiskusi ini diunjuk salah satu kawannya membuat pertanyaan ya, unjuk satu orang, kemudian nanti yang menjawab juga satu orang. Nanti kita berdiskusi, saling melempar pertanyaan dan saling menjawab dari kelompok satu, kelompok yang lain. Pertanyaannya yang jelas, jangan diambil pertanyaan dari LKPD yang sudah Ibu buat pertanyaannya sesuai dengan pertanyaanmu. Apa yang mau kutanyakan? Karena semua anak-anak kami mempunyai handphone. Mungkin anak kami kan bisa juga merasakan seperti video tadi, rasa kebas juga pasti itu. Kalau sudah terlalu lama pemakaian HP-nya, tangan kebas, mata juga sudah ngantuk, pasti itu. Udah sih semua, Mang? Sudah? Pertanyaannya juga sudah dibuat? Dah. Kelompok satu dah? Kelompok dua? Silakan. Kelompok tiga? Yang membuat pertanyaan, yang ngajungkan tangan pertanyaan siapa? Buat pertanyaannya 5. Kelompok 4 juga 5 pertanyaannya, sesuai dengan materi. Jangan keluar dari materi kita. Udah selesai tugasnya? Sudah diisi semua? Oke, dikumpul. Siapa ketua kelasnya? Oke, kumpul. Jangan pakai ribut, dikumpul satu orang saja yang mengumpul. Oke. Kelompok satu juga dikumpul ya. Sudah dikasih tadi namanya kan? Nama masing-masing? Oke, bagus. Sudah, Mang? Oke. Silakan duduk. Sudah semua? Sudah mengumpul semua tadi, Ketua? Sudah. Oke. Ini lembaran kerja peserta didik semua sudah terisi. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab oleh anak kami. Di sini Ibu akan melemparkan pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang Ibu yang bertanya atau anak-anak kami yang bertanya? Oke, Ibu yang bertanya ya, sesuai dengan materi kita tadi ya. Oke, dari kelompok 1 Ibu buat pertanyaannya sesuai dengan tadi, yang gampang-gampang aja. Oke, siap-siap kelompok 1. Coba sebutkan salah satu dampak negatif dari penggunaan handphone tadi yang terlalu berlebihan. Coba, siapa yang bisa jawab? Dampak negatifnya. Oke, siap. Oke, siapa? Kasih tahu namanya ya, Mang? Dampak negatif kerusakan mata dan bagi diri sendiri. Cuma itu aja? Tidak ada lagi yang lain? Yang dirasakan oleh kesemutan. Sekarang kesemutan. Oke, silakan duduk. Ada yang bisa menambah? Dari kelompok 1? Nggak ada. Dari kelompok 2 ada yang bisa menambahkan? Jawaban dari si kelompok 1 tadi? Nggak ada. Kelompok kelompok 4 Eko, silakan Ko. Oke, atas nama siapa, Mang? Oke, silakan perkenalkan dulu. Oke. Ya, silakan jawab pertanyaan Ibu. Dampak negatif pada HP yaitu
waktu sama uji kampung. Oh gitu ya. Di sekelilingnya, di keluarga tidak ada Eko lihat seperti apa dampaknya, dampak negatif. Nggak ada. Lupa waktu, semua tetangga-tetangga lupa waktu? Oh gitu ya. Sehingga ibunya lupa memasak ya? Ah, iya bisa juga. Oke. Silakan duduk. Ada lagi? Dari video tadi kan banyak, tadi ada 3 tadi poinnya. Dampak negatif terlalu lama menggunakan handphone tadi itu. Yang pertama, lupa waktu betul. Bisa juga kesemutan juga betul. Merusak saraf-saraf. Sehingga anak-anak kami lupa untuk makan. Itu yang penting, makan. Sehingga anak-anak kami lupa makan. Anak kami kan kemari tujuannya untuk menuntut ilmu, belajar, supaya ada nanti bekal untuk masa depannya. Ya itu dia. Kalau tidak ada kegunaan sekolah, ngapain disekolahkan? Ya kan? Anak-anak kami lah nanti generasi penerusnya. Kalau rusak kalian pada saat ini, bagaimana nanti untuk ke depannya? Siapa lagi yang meneruskan bangsa kita ini? Pasti kita nanti kena jajah kembali. Kalau kita nanti tidak bisa belajar dengan baik, tentulah kita dibodoh-bodohi orang. Contoh kecilnya, coba si ini tidak bisa menghitung uang. Ini contoh kecil ya. Tidak tahu mengembalikan uangnya. Dia belanja, tapi dia tidak tahu kembaliannya berapa untuk dia. Ah, itu contoh kecil di lingkungan kecil. Ah, itu dia. Kalau tidak bersekolah, kalau tidak punya pendidikan, ah, itulah dampaknya. Karena mereka pintar-pintar semua. Yang menemukan handphone itu juga orang luar sana, Amerika. Itu bayangkan itu. Kita Indonesia cuma membeli dan menggunakan. Nah, itu dia kelebihan orang luar sana jauh dibanding kita. Semua baik dari alat-alat elektronik dari sana jago-jago semua. Bukan ibu tidak mengakui punya kita, ibu akui. Yang pertama menemukan handphone tadi itu orang luar negeri. Pada tahun 3 April 1973, pertama sekali ditemukan smartphone ini. Itu masih bentuk besar. Itu masih ada ukuran 1 kilo, bayangkan itu. Tidak bisa dibawa kemana-mana. Itu pada saat itu sudah termasuk alat yang canggih. Waktu berjalan terus sehingga sampai 10 tahun ke depan barulah bisa dipasarkan. Bayangkan 10 tahun. Penemu pertama ini otaknya canggih, pintar. Dia berusaha supaya bisa ditemukan ada hal-hal yang lain. Itu orangnya. Orang yang mempunyai pendidikan, pintar, semua ditemukan. Itu maksudnya dampak positif tadi itu, nilai-nilai bagusnya ada. Itu salah satu tadi ya. Nah, tujuannya itu. Makanya harus belajar. Boleh menggunakan handphone tadi, tapi kitalah yang mengatur waktunya. Paham anak kami? Paham. Jangan handphone yang mengatur. Kalau sudah nanti handphone yang mengatur anak kami, pasti ibu akan memastikan semua akan rusak. Termasuklah ini, masuk sekolah pasti terlambat. Karena bangun tidur sudah terlambat kan? Udah nggak waktunya lagi. Pasti terlambat. Sehingga bermasalahlah di sekolah.
Sampai di kelas, anak-anak kami pada ngantuk, bermasalah lagi. Coba bayangkan dulu itu, bermasalah lagi karena sudah ngantuk. 2 kasus ini aja pun setiap hari ditemukan di kelas, pasti pelajaran tidak akan bisa dilanjutkan. Ya kan? Itulah anak-anak kami, ibu jelaskan supaya anak-anak kami tidak menggunakan handphone terlalu berlebihan. Paham? Oke, ibu buat pertanyaan satu lagi. Coba simak dari video tadi. Pertanyaan ibu yang kedua, coba sebutkan dampak positifnya. Coba. Ini nilai baiknya, coba. Apa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, silakan. Dampak nilai positifnya, nilai baiknya dalam penggunaan Informasi dari jauh. Terus apa lagi, Nak? Kita berkomunikasi dari jauh. Iya, terus? Ya, oke. Ada itu contoh kecilnya, ibu menelepon kalian kan bisa kan? Nah, begitu juga lah anak-anak kami pada saat nanti ini terlambat pulang sekolah, kan bisa ditelepon mama atau orang tua di rumah? Itulah cara penggunaannya yang dampak positifnya. Sehingga orang tua tidak khawatir, tidak was-was, anak-anak kami terlambat pulang sekolah. Ya kan? Yang kedua, bisa ditelepon, kau dari mana? Bisa kirim contoh soal. Kan bisa kan? Itu hal-hal kecilnya. Kalau kita pergunakan dengan baik, semua digunakan dengan baik, urusannya juga sudah baik. Pasti baik. Oke? Ini ada satu lagi PowerPoint namanya materi sesuai dengan judul materi kita hari ini. Ibu akan tayangkan dulu dan harus disimak betul-betul. Ya? Dari PowerPoint nanti buat pertanyaannya sesuai dengan hati anak kami. Apa yang mau ditanyakan silakan. Apa yang mengganjal silakan. Ya? Itu jelas itu pengertian handphone. Diingat pengertian handphone itu. Ya? Anak kami membawa handphone setiap saat. Ke kamar mandi juga kayaknya membawa handphone. Kalau nggak salah. Ya kan? Silakan. Oke, ini sejarah perkembangan handphone. Nah, ini dia. Sejarahnya coba lihat. Pada tanggal 3 April tahun 1973. Komunitas ini ditemukan oleh Martin Cooper. Udah, ini sejarah perkembangan handphonenya. Coba dilihat. Itu udah berkurang menjadi berarti 10 tahun ya. 10 tahun. Sejak ditemukan sampai ke pemasaran. Bayangkan itu. Menunggu 10 tahun baru bisa dipasarkan dan diterima oleh negara lain, dan ada haknya, hak ciptanya dan izinnya ada lengkap. Nih, fungsi handphone. Coba dulu lihat dulu betul-betul fungsi handphone itu. Coba dilihat dan dibaca dan dimengerti dan dipahami. Lihat dulu. Apa fungsi handphone itu? Jelas kan? Sesuai dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Udah? Dicatat ya. Nanti ibu pasti bertanya lagi. Fungsi handphone itu apa?
ya. Nah, ini dia dampak positif penggunaan handphone. Coba lihat nomor 1. Apa dia? Oke, jelas mempermudah komunikasi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Di antara yang empat, yang sesuai ataupun yang sering ditemukan oleh anak kami yang mana? Mempermudah komunikasi. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Dampak negatif penggunaan handphone. Tadi dampak positif. Sekarang dampak negatif. Nomor 1, coba baca dulu nomor 1. Mengganggu perkembangan kepada anak. Nomor 2? Iya. Nomor 3? Nomor 4? Yang pas yang mana? Yang sering anak kami. Nomor 1 dengan 2 dan 3. Nomor 4 tidak? Iya, termasuk pemborosan materi bagi pengguna. Itu bagi pengguna ya. Tapi Bu kira semua pengguna. Iya kan? Iya, kita semua sudah pengguna. Iya, nomor 1 mengganggu perkembangan pada anak. Itu sudah jelas sekali akan mengganggu pola pikiran anak kami sehingga pelajaran yang diberikan guru tidak berterima. Karena di pikiran anak kami sudah ketergantungan tadi, handphone tadi, mengingat HP yang digunakan seperti apa, tayangan-tayangan apa yang dibuka, itu yang teringat. Masukkan pelajaran tidak masuk lagi, ya kan? Pasti tidak menyambung. Oke? Jelas? Jelas. Ini ada ini cara pencegahannya. Coba nomor 1 cara pencegahannya. Coba lihat. Bacakan dulu. Menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut pornografi dan pornografi. Pornografi seperti apa? Ada ndak yang tahu anak kami pornografi itu seperti apa? Nggak tahu ya? Hah? Itu anak-anak kami kan sudah pada lihat di handphone, banyak di situ pornografi yang tidak selayaknya anak kami lihat. Nanti kalau sudah melihat itu pasti anak kami nanti ada yang niat jahat, itu pasti. Untuk pencegahannya itu ya, tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat pelajaran, iya bagus. Kita harus konsisten ya. Setelah Ibu buat materi kita hari ini, cerdas menggunakan handphone itu, ini tidak atau bukan hanya untuk tontonan. Ya, untuk kedepannya anak kami harus ambil nilai-nilainya. Yang pertama tadi cara pencegahannya itu yang pertama. Cara pencegahan memakai handphone terlalu berlebihan. Yang pertama tadi, tidak membawa handphone ke sekolah. Yang ketiga, berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya
antara belajar dan iya, betul. Itu yang mengatur kita sendiri. Bukan orang tua, bukan teman. Kita harus dewasa dan bijak mengatur waktu. Kalau Anda sendiri mengatur waktunya, mana bisa orang lain mengatur itu? Iya kan? Itu pasti itu mengatur diri sendiri sesuai dengan perintah cara pencegahan HP yang tadi. Yang keempat, coba bacakan dulu. Menghindari akses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone. Anak-anak kami tidak menggunakan itu kan? Iya, bagus. Nomor 5. Ya, ini betul sekali yang Ibu lihat nomor 5 ini. Menggunakan handphone jika diperlukan. Ah, itu dia ya. Menggunakan handphone itu jika diperlukan saja. Baik di sekolah, baik di rumah, baik pada saat bermain, pada saat digunakan, itu dia ya, pada saat digunakan saja, penting-pentingnya saja. Oke? Oke, dari PowerPoint yang Ibu tayangkan tadi, ada bentuk pertanyaan-pertanyaan yang harus kita sama-sama jawab. Anak kami juga perlu menanyakan kepada teman seperti apa nanti solusinya. Oke? Ini ada LKPD 2 namanya. Perlu juga harus diisi ya, biar nanti selesai dapat solusinya. Oke, bisa Ibu bagikan? Oke. Oke, kelompok 4 bisa dibagikan ke belakang ya, Mang? Kelompok 2 silakan. Bagikan ke belakang. Kelompok 3 bagikan. Kelompok 4. Oke. Dah? Sesuai pertanyaannya diisi bagus-bagus. Oke, ya. Diisi ya. Ada yang belum dapat? Oke. Oke, silakan. Diisi. Udah? Yang bagus mengisinya sesuai dengan pertanyaan. Ya? Oke, silakan. Ya. Jangan lupa buat nama. Ya? Ya. Oke, kelompok 2. Ya. Kelompok 3 juga, ketua harus kontrol kelompoknya. Bentuk pertanyaan juga, ganti orangnya ya. Jangan itu aja yang bertanya. Udah selesai di sini? Oke, silakan kumpul ketua. Satu orang aja yang mengumpul. Oke, silakan. Sudah? Oke. Oke. Dari PowerPoint tadi sudah jelas semua di situ, baik dampak positif, dampak negatif anak kami, dan juga sudah mengisi LKPD 2 juga sudah selesai. Isiannya juga cukup bagus. Ibu bangga sekali kepada anak kami dengan mengisinya serius dan jawabannya juga bagus sesuai dengan PowerPoint yang Ibu tayangkan tadi. Ibu ucapkan
Terima kasih kepada anak kami yang sudah mengisi LKPD sesuai dengan pertanyaan yang oleh buat tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan kepada anak kami? Tidak ada lagi? Oke. Ibu buat nanti pertemuan kita untuk kedepannya, minggu depan. Ibu buat waktunya sesuai dengan materi yang berbeda lagi. Oke, siap? Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa, mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Oke, terima kasih Ibu ucapkan pada anak kami sehingga minggu depan kita bertemu kembali dengan tema yang berbeda dan tema yang menarik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Lanjut. Langsung pulang ke rumah ya.